Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okai Krisakotsa dari program studi Manajemen Informatika kelas MIF 4B. Presentasi ini saya sampaikan untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Usman, ST, MKom. Judul presentasi saya adalah penjelasan kode Python untuk klasifikasi naive Bayes pada prediksi akademik mahasiswa dan siswa. Langsung saja saya mulai. Agenda ada 7 poin yang akan saya bahas. Dataset dan tujuan eksperimen, alur kerja program, import library, pra-pemrosesan data, split data dan training model, penanganan kelas imbalance dengan SMOD, dan terakhir evaluasi hasil eksperimen. 2 dataset dan 2 eksperimen. Saya menggunakan 2 dataset untuk 2 eksperimen. Eksperimen pertama memprediksi konsentrasi studi mahasiswa baru dengan 250 data dan target 3 kelas. Jadi saya evaluasi memakai kata-kata makro. Eksperimen kedua memprediksi pemilihan jurusan siswa, MIPA atau IPS dengan 200 data, tapi kelasnya tidak seimbang. 77% IPS sebanding 23% MIPA, sehingga perlu ditangani dengan teknik SMOD. Lanjut ke alur kerja program kedua skrip. Alur kerjanya ada 6 tahap. Memuat dataset, mengecek kualitas data, memisahkan fitur dan target, membagi data 80:20, melatih model Gaussian NB, lalu mengevaluasi hasilnya. Kedua skrip mengikuti alur yang sama, hanya saja skrip penjurusan siswa hanya punya tahap tambahan berupa SMOD karena distribusi kelasnya timpang. Lanjut ke import library dan memuat dataset. Di tahap ini saya mengimpor Pandas untuk membaca file CSV, scikit-learn untuk model dan metrik evaluasi, serta matplotlib untuk visualisasi seperti confusion metrik. Baris kuncinya adalah pdret CSV yang memuat dataset ke dalam variabel df agar bisa diolah. Saya memeriksa apakah data kosong menggunakan is-null, sum, dan mengecek keseimbangan kelas dengan value cons. Hasilnya, kedua dataset bersih tanpa missing value. Bedanya, distribusi kelas konsentrasi mahasiswa relatif seimbang, sedangkan dataset penjurusan siswa timpang 77% sebanding 23%. Menentukan fitur X, target Y, dan split data. X di sini adalah fitur, yaitu kolom-kolom yang jadi petunjuk bagi model, seperti nilai akademik, sedangkan Y adalah target kolom jawaban yang ingin diprediksi. Saya membagi data dengan train test split, 80% untuk melatih dan 20% untuk menguji, dengan random state 42, supaya hasil pembagian datanya konsisten setiap kali dijalankan ulang. Lanjut ke cara kerja dan kode model naive Bayes. Model ini berdasar teorema Bayes. Disebut naive karena mengasumsikan semua fitur saling independen. Dan disebut Gaussian karena fitur-fiturnya bersifat numerik, sehingga dimodelkan dengan distribusi normal. Prosesnya sederhana. Model titik fit untuk melatih model dari data latih, dan model titik predik untuk menebak kelas dengan peluang tertinggi pada data baru. Menangani kelas imbalance dengan SMOD. Karena kelas MIFA hanya 23%, model jadi kurang peka mengenalinya. SMOD mengatasi ini dengan membuat data sintetis untuk kelas minoritas dengan cara menginterpolasi data yang mirip, bukan sekedar menduplikasi setelah SMOD diterapkan. Distribusi kelasnya jadi seimbang, 50:50.
Lanjut ke evaluasi modal, ada beberapa metrik yang saya pakai. Akurasi mengukur percentage, tebakan yang benar. Precision, mengukur ketepatan dari yang ditebak kelas X, berapa persen yang benar. Recall mengukur kepekaan dari yang sebenarnya kelas X, berapa persen yang berhasil ditemukan. F1 score adalah rata-rata harmonis keduanya. Sementara confusion metric menunjukkan baris sebagai label sebenarnya dan kolom sebagai label prediksi. Semakin tabel diagonalnya, semakin baik modelnya. Lanjut ke hasil eksperimen. 1. Konsentrasi mahasiswa. Hasilnya akurasi 80%, precision 80,3%, recall 76%, dan F1 score 75%. Kalau dilihat per kelas 1, recall-nya sempurna, tapi precision-nya agak rendah. Kelas 2 paling seimbang dan paling mudah dikenali, sedangkan kelas 3 jadi titik lemah, recall-nya hanya 38%, karena scaring tertukar dengan kelas 1 dan kelas 2. Lanjut ke hasil eksperimen. 2. Penjurusan siswa. Menariknya, baik tanpa SMOD maupun dengan SMOD, hasilnya sama-sama sempurna. 100% di semua metrik ini terjadi karena data MIPA dan IPS pada dataset saya ternyata sangat terpisah jelas, atau linearly separable, berbeda dari jurnal acuan yang baru membaik setelah SMOD. Jadi ini karakteristik data, bukanlah kesalahan kode. Dan yang penting saya catat sebagai perbedaan dari studi acuan. Kesimpulan sebagai penutup. Ada 4 kesimpulan. Pertama, kedua script mengikuti alur data mining yang sama. Kedua, Gaussian naive Bayes cocok untuk fitur numerik dan ringan secara komputasi. Ketiga, pemeriksaan distribusi kelas itu penting dan SMOD jadi krusial untuk data yang timpang. Keempat, metrik akurasi saja tidak cukup. Precision recall F1 dan confusion metrik memberi gambaran performa yang lebih jujur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.